Ya, shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini semua? Oke, luar biasa, Kang. Oke. Ini LCD jadi ini, Kang. Boleh mau pakai ini? Coba dulu ya. Kalau nggak jadi manual dulu. Oke, sebelum torang mau mulai torang pembelajaran hari ini, torang awali dengan doa. Mohon satu siswa untuk berdoa di depan. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terasa juga akan menggunakan pelajaran kami supaya Kau tidak lupa beruntung atau supaya kami belajar dengan baik. Ya Tuhan, kita doakan. Amin. Amin. Oke, mantap. Oke. Ner mau absen dulu ya. Restirium? Hadir. Oke, mantap. Deisha? Oh, hadir, mantap. Ariska? Hadir, mantap. Carmelo? Hadir. Oke. Dimas? Hadir, Nathan? Naomi? Hadir. Miranti? Oke, mantap. Tirsa? Oke. Angel? Oke, mantap. Tamariska? Delia? Oke. Oke, hadir semua, Kang. Oke, jadi adik-adik, sebelum torang masuk dalam materi, di sini hari ini torang akan belajar tentang dosa. Jadi tujuan pembelajaran torang hari ini agar supaya torang semua atau siswa-siswa sekalian bisa mengerti dan memahami apa itu dosa. Dan siswa-siswa sekalian dapat menghindari dan mengantisipasi terjadinya dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu di sini apa itu tentang dosa? Ada yang Apa, Carmelo? dosa itu adalah perbuatan jahat yang melanggar aturan Allah. Ya, betul. Jadi teman-teman, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah yang telah Allah berikan kepada umatnya, kepada kita semua. Jadi teman-teman, setiap perbuatan yang kita manusia lakukan, yang sudah melanggar hukum Allah, itu adalah dosa. Contohnya, seperti Tuhan bilang, jangan mencuri. Kalau orang melakukan itu, orang mencuri. Itu adalah sebuah tindakan dosa yang orang sudah lakukan. Jadi teman-teman, di sini ada macam-macam dosa. Di sini pertama ada dosa warisan. Jadi seperti yang orang sudah belajar semua, yang orang tahu, dosa warisan ini adalah dosa yang pertama kali diciptakan oleh Adam dan Hawa. Pada waktu itu, sebagai kepala umat manusia, ia menerima perintah atau perjanjian Tuhan. Dan sebagai kepala umat manusia, ia melanggar perintah atau perjanjian itu. Di sini, Adam dan Hawa, atau lebih tepatnya Hawa yang jatuh dalam dosa, dan Adam yang mengikuti Hawa, itu telah melanggar perintah Allah. Allah menyatakan bahwa janganlah sekali-kali engkau menyentuh atau makan buah yang ada di tengah-tengah pohon taman ini. Maka di situ kamu akan mati. Atau ada istilah, orang tahu semua, jatuh ke dalam dosa. Jadi teman-teman, dosa warisan ini adalah dosa yang dilakukan oleh leluhur kita, Adam dan Hawa, yang diturunkan melalui garis keturunan darah manusia kepada kita saat ini. Berikutnya ada macam-macam dosa, yaitu dosa perbuatan. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan dosa perbuatan adalah dosa yang dilakukan oleh individu manusia yang bersangkutan dengan baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang diperbuat melalui hati, pikiran, perkataan, perbuatan, dengan torang cara melihat orang rupa begini. Torang melakukan sebuah perjalanan menuju ke
taruhlah orang dari kampus mau pergi ke kos, mau pulang. Orang berjalan, orang lihat. Orang cuma melihat ini. Orang melihat bahwa di sana ada orang bermabuk. Orang berpikiran langsung tertuju pada hal-hal yang tidak baik. Bahwa ini, paling dorang abis ini mau begini, berkelahi, melakukan hal jahat. Padahal, dorang cuma duduk, santai. Dorang berpikiran yang melenceng. Begitulah maksud dari perbuatan yang melalui hati, pikiran, pandangan mata, perkataan, dan perbuatan. Jadi teman-teman, dosa perbuatan ini adalah dosa yang dilakukan oleh manusia, maupun itu perkataan, perbuatan, dan pikiran. Nah, jadi teman-teman, di sini ada akibat dosa. Yang pertama ada dosa merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua ada dosa merusak hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, di sini ada tugas for orang teman-teman ini. Ner akan mau bagi kelompok, ada 2 kelompok. For mau bahas ini 2 topik ini dia. Jadi kelompok akan mencari gambar yang bersangkutan dengan topik-topik yang telah Ner sediakan ini. Contohnya, rupa dosa merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Rupa gambar bagaimana itu? Gambar DP contoh gambar apa? Dan yang kedua, dosa merusak hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Contoh gambar yang merusak hubungan dengan dirinya sendiri itu gambar dosa seperti apa? Ner mau bagi kelompok dulu. Jadi dari sini, daripada isi ke belakang, ini kelompok 1, dari sini Santika, begini kelompok 2. Oke? Jadi kelompok 1 akan membahas tentang hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, kelompok Dimas, kelompok ini. Dan kelompok 2 akan membahas tentang dosa yang merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Oke. Jadi di sini, teman-teman, silakan berdiskusi untuk memahami apa maksud dari akibat dosa tersebut dengan gambar yang diberikan oleh teman-teman yang nantinya teman cari. Jadi teman-teman, Ner di sini akan memberikan waktu kepada kalian 10 menit. Silakan berdiskusi, cari pemahaman tentang akibat dosa dan gambar, lalu silakan presentasikan di depan. Boleh 10 menit teman-teman? Boleh. Oke. Kalau yang suklar nanti bilang pomner ya. Lihat orang yang gue itu masuk hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, kamu lihat? Yap. Lihat kelompok sudah. Oke, kelompok 2 sudah? Siap. Oh. Silakan kelompok 2. Oke, baik. Jadi kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai ini dosa merusak hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Oke, jadi di sini orang ada salah satu contoh gambar.
Mungkin teman-teman boleh lihat semua. Ini adalah salah satu contoh gambar di mana dosa bisa merusak hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Sama dengan tadi, Maria sudah menjelaskan bahwa dosa merusak antara manusia dengan dirinya sendiri. Ya, menurut gambar ini contoh yang pertama, ketika orang kalau kalian bilang ketagihan dalam atau orang terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Contoh mabuk-mabukan atau minuman keras. Dan ada beberapa contoh lainnya yaitu memakai narkoba atau merokok. Itu salah satu contoh dosa merusak antara hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Terima kasih. Oke, mantap. Baik sekali. Bagaimana kelompok 1 sudah? Oke. Oke. Dipersilakan kelompok 1. Oke, baik, di sini kami dari kelompok 1. Contoh dosa yang merusak hubungan manusia dengan Allah. Teman-teman boleh lihat di sini ada gambar dukun, yaitu di mana dia ada ilmu hitam. Jadi dia tidak percaya tentang Tuhan. Dia punya ilmu hitam. Itu salah satu contoh tentang dosa yang merusak hubungan manusia dengan Tuhan atau dengan Allah. Dan ada juga contoh-contoh lain, misalnya orang-orang yang menyembah pohon, menyembah patung. Itu salah satu contoh bagaimana perbuatan yang merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Oke, mantap. Mantap. Ya, baiklah teman-teman. Seperti kelompok yang sudah jelaskan tadi, yang sudah paparkan tadi, bahwa dosa yang merusak hubungan antara manusia dengan Allah, itu memang sangat bahaya teman-teman. Seperti yang kelompok 1 bilang tadi, bahwa dosa itu berupa seperti dukun-dukun, menyembah Allah lain. Di situ, teman-teman, Tuhan sangat marah ketika ada Allah lain yang selain Tuhan Allah sendiri yang manusia sembah. Itu dapat merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Dan yang kedua, dosa merusak hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Seperti kelompok 2 tadi sudah jelaskan bahwa ketika kita mengonsumsi minuman keras atau obat-obatan, narkotika, itu dapat merusak diri kita. Contohnya begini, ketika kita kecanduan memakai obat. Rupa semening orang gila orang. Kalau sondak mau dapat pakai obat, semua bacari. Doh, so galau kita, so gelisah, suka mau pakai obat. Dan itu adalah salah satu dosa yang dapat merusak hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan di sini, dosa adalah pemisah antara Allah dan manusia, dan dosa merupakan ketidaktaatan manusia atas perintah-perintah Allah. Jadi dosa ini adalah sebuah kelakuan manusia yang selalu menyimpang dari perintah Allah atau tujuan Allah. Konsekuensi dari dosa, manusia berada di bawah kutukan dan kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya adalah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah yang telah diberikan Allah kepada manusia, itu akan hilang, itu akan pudar. Bahkan, merusak hubungan dengan sesama manusia dan merusak hubungan dengan diri sendiri. Ketika kita terjerumus dalam dosa, ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka hubungan dengan kita sesama manusia, relasi antara kita sebangsa dan senegara, atau kita satu desa, itu akan merusak diri kita sendiri. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah dosa itu tidak baik. Jadi teman-teman jangan bikin dosa. Oke, sekian dari Mner.
Dan teman-teman, ada tugas yang Ner mau kasih. Jadi untuk minggu depan, ngoni bikin tugas ini ya. Ngoni bikin video, cari gambar-gambar dosa. Ngoni jelaskan tentang apa ini dosa ini, bagaimana ini dosa ini dilakukan, dengan apa akibat dari dosa tersebut. Oke, paham teman-teman? Oke. Jadi itu no tugas for orang mau bikin minggu depan. Oke. Sebelum orang mau berpisah karena menerpe materi so kelar hari ini, mohon satu orang pimpin doa for tutup orang kelas hari ini. Amin. Oke teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya. Mari permisi dulu. Oke, selamat pagi semuanya.